Nama saya Beni Setiawan, NIM D222020030057 dari kelompok D2213. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernafasan atau inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghirupan udara ini disebut inspirasi dan pengembusannya disebut ekspirasi. Jadi dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 dikeluarkan melalui traktus respiratorius atau jalan pernapasan dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra menuju ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, jaringan-jaringan dan sel. Di sini terjadi oksidasi atau pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung atau serambi kanan atau atrium dextra, menuju ke bilik kanan atau ventricle dextra, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Pernapasan terdiri dari dua mekanisme, yaitu inspirasi atau menarik napas dan ekspirasi atau menghembuskan napas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Pernapasan merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernapasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks bernapas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus lalu mengerut datar. Muskulus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga atau costa menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara sternum atau tulang dada dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik, yang menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya berkurang dan masuklah udara dari luar. Selama inspirasi, otot-otot interkostal eksternal ditemukan antara kontraksi rusuk, menggerakkan tulang rusuk ke atas dan keluar. Otot diafragma juga berkontraksi dan membentuk kubah yang datar. Ini meningkatkan ruang di paru-paru dan menyebabkan udara secara otomatis ditarik ke dalam paru-paru. Ekspirasi, pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi atau diafragma akan menjadi cekung, muskulus intercostalis miring lagi. Dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali. Maka udara didorong keluar. Jadi proses respirasi atau pernapasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pada pernapasan dada, pada waktu seseorang bernapas, rangka dada terbesar bergerak. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pada pernapasan perut, jika pada waktu bernapas diafragma turun naik, maka itu dinamakan pernapasan perut. Kebanyakan pernapasan perut terdapat pada orang tua, karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya dan banyak ditemukan pada laki-laki.
Selama ekspirasi, otot-otot interkostal eksternal berrelaksasi dan tulang rusuk kembali ke posisi istirahat mereka. Diafragma berrelaksasi, kemudian ke bentuk kubah aslinya. Ini menyebabkan ruang di paru-paru menjadi lebih kecil, memaksa udara keluar dari mereka. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian saya praktek saya mengalami kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.